Alih tahunan bulan masa itu sedang bawa gitu. Iya, berarti ini pun kebas di mriki ya sering kesemutan ya. Nggih sebentar Pak. Iya, ini sangat kejepit Pak. Mungkin sering pan gerak nih ya. Iya. Enten dua versi. Oh, tadi. Nah, oke kok kasih cara-cara nih menyembuhkan saraf kejepit Pak. Insya Allah mari Pak. Dan kesemutan ini juga hilang. Kalau di sini itu kan ada saraf yang enggak kealiran darah Pak. Makanya membuat kadang-kadang kaki bisa kecil karena enggak kealiran darah. Makanya awalnya kan kesemutan, ginggingan, terus kebas. Saya dulu nggak pernah ngerasain Pak. 17 tahun yang lalu kena saraf kejepit. Nah, karena dulu waktu masih bujang sering jatuh, sering udah namanya orang kecicilan yang kayak gitulah. Jatuh dari pohon 2 kali, jatuh dari rumah sekali, jatuh dan kepleset keparat tuh sekali-kali. Di kok jatuh kayak ini kan nembok ya. Nanti yang atas niko, apa niko? Itu tangga yang ini kan ya. Ya tangga yang 3 meter niko. Robo sak tanggane. Nah, itu mungkin caranya ngeten iki sing siji nggih. Iki siji. Sering dingetke mawon. Lah niki pantarik. Pantarik yang di tangan iki. Oh, betul. Nggih, tarik ngeten alon-alon. Nah, niki alon-alon mawon, nggih. Sekali atau 2 kali boleh, 3 kali boleh. Ya, ini 1, ya kan? Nah, terus ini juga gitu Pak. Ini gini juga. Ini ditarik pakai tangan kanan. Nah, ini 2. Ya, ini untuk penyembuhan saraf kejepit. Dengan sendirinya nanti sembuh. Ini 1 ya. Nah, ini yang kedua Pak. Ini yang kedua. Ini tarik Pak, ditarik. Tarik, iya ini tarik. Ini kira-kira hitungan 15 detik Pak. Hitungan sampai 15, 1 sampai 15. Ya. Nah itu sampai 15, lepas dikit. Tarik lagi sampai 3 kali. Ya. Nah ini. Tarik lagi, sekali lagi, jadi 3 kali Pak. Ini penyembuhan saraf kejepit, insya Allah sembuh. Saya dulu juga gitu Pak. Saya terapikan ke orang lain juga, kok nggak sembuh ya, gitu kan? Terus saya gelawan ya itu tak terapi sendiri cara seperti ini, alhamdulillah sembuh Pak. Sampai sekarang alhamdulillah aman. Ya sekarang nggak tiap hari begini Pak. Kalau belum sembuh Bapak ini harus tiap hari begini, ya. Tiap hari seperti ini. Nggak sampai 10 menit Pak. Ya cuma 15 detik kali 3. Nggak sampai 10 menit. Nanti sembuh Pak. Insya Allah sembuh. Ini untuk penyembuhan saraf kejepit Pak. Nah nanti juga ada yang sambil duduk ada. Ini yang pokoknya ya. Nanti sembuh Pak. Bener, enak. Insya Allah sih banyak yang sembuh seperti ini dengan sendirinya. Jadi Bapak nggak usah repot-repot cari tukang terapi jauh-jauh, ya kan? Nah nanti kalau kok di terapi seperti ini kok belum enak, ya coba nanti Bapak bilang aja sama saya. Insya Allah tak bantu Pak. Ini tak benerin otot-otot di sini nih biasanya ada yang merengkel Pak. Hanya ini harus diterapi dulu. Seperti ini, nah nanti Bapak tinggal gerakin tiap hari. Soalnya sepantar sama saya Pak ya buat ya. Kakak adik. Beda bulan ya Pak. Kalau saya bulan Maret Pak. 59 bulan 10. Yes, beda 5 bulanan. 6 bulan lah. Cuman udah ngalamin itu ya Pak, lihat waktu kecil kita lihat apa namanya genjer-genjer dulu ya. Pernah kan? Pernah, saya juga pernah Pak. Kalau itu kan jalannya kan masih naik turun terus apa ya? Ya jalan kayak gitu. Saya sering digendong Pak, dicangklek bukan digendong pakai kain, cuma digendong kayak aja digendong belakang tuh. Biasanya itu ya namanya orang kampung nggak ada yang sholat waktu itu ya. Nggak ada yang sholat.
Jadi sebelum maghrib tuh udah berangkat tuh. Obor tuh, kan udah gelap. Kalau jam 6 udah gelap kan. Obor terus sampai malam sampai jam 9, jam 10 baru selesai kadang-kadang. Nonton ledek gitu kan. Waktu itu saya kalau untuk dan kenapa anak kecil diajak gitu. Nonton ledek namanya. Dulu namanya Gandrung. Terus yang saya ingat tuh pakai selendang tuh kuning sama hijau. Itu selendang khasnya itu. Nonton pun saya juga di pundak Pak, dijembli. Jadi nonton kan nggak kelihatan namanya kecil. Dijembli sama kakak saya tuh. Dia tahu katanya. Dasar. Tapi nggak taunya, gitu. Karena ini ya pemberontak dulu. Kita nggak tahu waktu itu. Nggak lama kemudian ada kapal terbang, bung, ya. Saya ngumpet kolong. Saya ingat waktu itu. Rasa motor mabur itu pendek-pendek banget waktu itu. Iya, pokoknya. Panjang berjam-jam. Nah ini juga sering digerak-gerakkan Pak ini. Ini sininya pergelangan kaki ini sering digerak-gerakkan seperti ini. Ya, nanti enak, awet muda Pak ntar bisa. Karena Pak Haji kan belum tahu cara-caranya gerak. Ini sering digerakin aja kanan kiri. Nanti enak Pak. Sebenarnya senam itu kalau kita tahu mau, ya kan? Sebenarnya gampang Pak. Nggak sampai 10 menit menyehatkan. Tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu. Iya. Untuk jaga kesehatan seperti apa itu kadang-kadang nggak tahu. Dan untuk jaga kesehatan itu aslinya semangat Pak. Aktivitasnya apa di Bogor Pak? Dulu kan bawa mobil Pak. Nyopir? Iya nyopir. Terus? Sekarang kan biasanya udah meninggal Pak. Jadi saya tunggu rumah, yang jaga rumah bersih di rumah. Ya. Anak-anak bos di Jakarta semua, jadi di Bogor itu rumah bos sepuhnya itu. Jadi anaknya gak ada yang tinggal di situ Pak. Jadi saya nungguin. Sama ibu? Iya, keluarga sama anak. Sama anak bapak juga? Iya. Itu kalau yang anak yang gede udah ya punya anak itu udah bisa udah punya di Bogor juga? Di Bogor dulu jauh Lilian. Lilian? Sebelum Lilian. Jauh? Bapak Bogornya mana nih? Bogor kota. Oh kota? Jauh kalau? Ya? Ke daerah di Bogor. Kalau ke Lilian ya jauh? Jauh, setengah jam lebih itu kalau ya, jalannya nggak bisa cepet ya. Sering macet Pak, macetnya kok bukan main. Saya paling 20 kilo, kok berat nggak sampai kali sekitar 20 kilo sebetulnya itu. Iya. Tapi paling cepet tuh 3/4 jam. Iya. Kadang-kadang 1,5 jam. Saya dulu pernah ke sana Pak, ke Lilian itu. Iya. Jadi dari sini naik Vespa Pak. Waduh, jauhnya saya kira itu deket gitu kan. Dari Jakarta ke Lilian naik Vespa, boncengan Pak. Nah, saya kira itu deket loh. Kan ada yang nawarin rumah tuh. Kok murah banget yo. Tanahnya 300 meter, ya kan? Ada rumahnya bagus, ya kan? Terus katanya kok cuma 85 boleh ditawar gitu kan? Wah, bagus nih kalau dekat jalan besar gitu kan? Kalau pikiran saya tak tengok tuh, setelah ditengok ternyata jalannya turun, terjal, jalannya kecil, males lagi. Di dalam, ya dari jalan raya tuh paling ya 100 meter lah, tapi masuk ke itu, ke dalam gitu kan. Saya males, nggak jadi, udah capek udah main. Dan pengalaman lah. Sebelum Lilian Pak sebenarnya, sebelumnya masih agak jauh dari Lilian, tapi
Kesononya udah Wilian. Iya, itu ya sebelum Wilian di kuburan apa itu? Sebelum kuburan. Dari sini kanan jalan gitu, saya ingat banget gitu. Saya juga cuma dikasih alamat, karena aja saya waktu itu belum ada apa ya, belum ada Sherlock itu Iya, belum belum ada. ada. Saya cuma tanya, tapi ya ketemu, alhamdulillah ketemu. Apa itu? Saya kalau Sherlock malah nggak mudeng pak. Iya, Saya dibohong berapa kali pakai map tuh. iya benar. Jalan udah tak lewatin katanya masih terus gitu kan. Ya kalau ngeliat map itu dipelajarin dulu sama petanya itu benar gua ini. Ini biasa dulu tak pernah aja. Iya. Baru kalau langsung ngikutin pernah kesasar ya gitu, Pak. Saya 3 kali pak kesasar. Kesasar bener ya. Di Tasik sekali, Eh, di Rawak Kuda sini sekali, eh, terus di mana yang sekali ya? Di Bekasi Timur. Bekasi Timur. Iya. Jadi di Bekasi Timur itu jalan itu udah tak lewatin, katanya masih terus. Wah, Saya terus, kalau terus suruh balik katanya. Dan balik, minta ke sini lagi. Ini jalan yang tak lewatin tadi, kenapa? Disuruh terus tadi. Saya mati terus saya tanya orang, ya ini pak jalannya ini belok kiri, bapak nanti depan itu belok kanan udah. Kalau disuruh lurus, muter sama, balik lagi sini lagi. Dasar. Ternyata harusnya belok kiri terus belok kanan, lurus gitu harusnya jalannya dulu. Memang gang pak yang itu, yang jalan kecil itu. Iya. Jadi nggak kehitung kali ya, yang dihitung jalan besarnya. Jadi sudah titiknya di depannya Itu di depan sana nggak ada jalan yang belok ke kiri Iya, ya. titiknya. Payah. Nggak usah ke titik tujuannya. Iya. Oh gitu Pak. Ya saya sebagai orang tua ya udahlah, biarin aja lah, bohong saya kayak gitu. Yang penting nyampe, cuma udah diputar-putar di situ, daerah situ. Baru kadang-kadang so, harusnya jalan lurus malah dibelok-belokkan jalan-jalan kecil. Nah, di Rawak Kuda gitu. Iya. Saya harusnya Jalan lurus. lurus dibelokkan. Belok kiri, masuk kanan terus. Ternyata salah. Namanya di kampung-kampung kan. Banyak orang Pak itu sopir itu truk besar itu kadang-kadang ngikutin Google Map Bang. Tahu Medan saat disasar kan jalan kecil nggak bisa masuk, truk disuruh masuk. Akhirnya Medan itu. Ya, iya. Kalau syarat kejepit ini ada tantangan pak sebenarnya pak. Oh iya. Ya jeroan sama udang pak. Udah jerohan terus. Iya, jangan makan. Biasanya kalau makan udang sama jeroan itu gampang kambuh pak. Karena apa? Airnya itu kalau masuk ke syarat kejepitnya itu sakit. Itu aja sebenarnya. Iya. Airnya itu nggak apa-apa semua boleh. Cuma ada pantangan yang nggak boleh dimakan. Ya, mungkin kalau itu kadang-kadang kalau kerasa sakit banget. Iya. Mungkin dari Ini kalau bawa bonceng motor pak, wah sakitnya banget. Saya dulu gitu. Iya. Bawa bonceng sampai Bekasi itu nyampe sana udah langsung getak itu, sakit banget. Sakit Kalau bonceng motor. Tapi kalau di depan enggak. di depan. Iya, kalau naik di depan enggak. Tapi kalau kita di belakang Enggak. sakit banget. Saya belum pernah itu jauh-jauh bonceng. Oh, iya. Kita kemarin berapa zaman kemarin rumah kecil gitu. Atau kadang ada satu kilo. Saya bawa mobil biasa. Iya, kalau naik sendiri enggak apa-apa. Tapi kalau bonceng motor pak, Maksudnya motor nggak bisa kok takut. gitu. Dulu kan kadang-kadang awal kan bisa terus itu bertahun-tahun kan nggak pernah bawa motor Nah, sampai tua. ya. Akhirnya kan sekarang takut bawa motor tuh. Naik motor takut. Jadi udah nggak langsung lain kan. Ya jadi malas akhirnya bawa motor.
kalau sama biasa main Vespa itu masih main Vespa itu kalau jalannya lurus lah enak Mana sih Pak? iya jalannya lurus nggak ada jeglung-jeglung kan ngebut berani Pak. Kalau keliling yang dari sini keliling yang cuma 1,5 jam nggak ada 1,5 jam ngebut Pak waktu itu padahal macet itu yang masuk ke itu kampus itu kan Iya. kampus ke sana itu macetnya bukan main Macetnya Pak. itu Orang kalau Sabtu Minggu banyak jam. Tapi motor masih nyetir masih iya bisa. terus dulu kalau Vespa kan saya naik Vespa itu berani tahu kalau sekarang udah lama nggak naik Vespa Vespanya kedua sama anak saya karena drum sayang banget gitu Padahal masih Pak. enak Pak jadi nyelip itu nggak masalah berani saya ini terasa sakit nggak Pak di sini Pak terasa ya nah ini kalau terasa sakit Bapak malah ditahan gini tahan gitu sampai terasa enak tapi di sini ini enak Pak dengan sendirinya nanti Bapak nggak merasakan sakit di sini nah, itu biasa kan sampai sini Pak sampai sini ini sakit Iya, benar itu. ini sakit kan bisa ini di sini ini kayak kayak ada apanya nih di sini kayak ada batunya di sini diganjel gitu biasanya laksana sedikit namanya Bagus banget. Nah, pas terapi ini Pak. Najis.